Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5, kami akan menjelaskan terkait materi yang kami dapat yaitu mengenai karbohidrat. Kami mendapatkan sumber materi dari jurnal Leading Edge Perspective yang ditulis oleh Guido Kroimer, Carlos Lopez Otti, Frank Madeo, dan juga Rafael De Cabo. Jurnal yang kami dapatkan yaitu Karbotoksisitas Efek Beracun dari Karbohidrat. Sebelum menyampaikan materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Isra Rauli Angel Totusoid dan juga teman kelompok saya, Cinti Amelia, Ika Multi, dan juga Andika Bramantio. Adapun outline dari materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengantar karbotoxicity, yang kedua, evolusi konsumsi karbohidrat, yang ketiga, 3 perubahan besar, yang keempat, bukti epidemiologi, yang kelima, mekanisme karbotoxicity, dan yang keenam itu dampak kesehatan. Materi pertama akan disampaikan oleh Cynthia. Halo semuanya, perkenalkan saya Cynthia. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan pertama yaitu efek konsumsi karbohidrat berlebihan. Nah, pada jurnal ini dijelaskan bahwa mengkonsumsi karbohidrat berlebihan dapat mengakibatkan obesitas dan memicu resistensi terhadap insulin yang mendorong peningkatan resiko diabetes, serta penumpukan lemak di dalam tubuh sebagai akibat konsumsi karbohidrat berlebihan dapat mengakibatkan resiko berbagai penyakit seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Dan adapun dampak negatif yang diberikan pada kesehatan manusia yaitu disebabkan karena makanan yang berlebihan atau tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan asupan karbohidrat, lemak, dan rendahnya asupan serat. Hal ini jika dibiarkan terus-menerus dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diabetes mellitus, hipertensi, bahkan jantung koroner. Nah, manusia sendiri cenderung menyukai makanan yang mengandung lemak dan gula. Makanan tinggi energi seperti karbohidrat dan lemak serta rendahnya konsumsi serat itu dapat meningkatkan prevalensi gizi lebih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang evolusi konsumsi karbohidrat. Ada 3 perubahan besar. Perubahan yang pertama itu peralihan dari pola makan pemburu pengumpul ke pertanian. Itu fokus pada sereal, beras, dan jagung. Lalu ada perubahan kedua, produksi massal, gula olahan. Lalu perubahan yang terakhir itu ada makanan ultra olahan dan minuman bersoda pasca perang kedua. Baik, selanjutnya tentang perubahan yang pertama, peralihan pola makan pemburu pengumpul ke pertanian. Ketika manusia berimigrasi ke daerah baru dan mereka itu mulai bertani, mereka itu mulai fokus pada sereal beras, jagung, dan kentang. Penyesuaian menu ini meningkatkan asupan karbohidrat harian secara substansial, bahkan sampai sekitar 1-3/4 dari total energi yang dikonsumsi. Lalu itu perubahan yang kedua, produksi massal gula olahan. Perubahan besar dalam konsumsi karbohidrat timbul dengan produksi massal gula olahan, terutama gula tebu. Penanaman tebu dimulai di Asia Tenggara, kemudian di dunia Islam pada abad pertengahan, dan akhirnya di Hindia Barat dan Amerika tropis. Produksi massal gula tebu ini membuat menjadi komoditas murah dan tersedia luas. Dan terakhir itu perubahan yang ketiga, perubahan pola makan pemburu pengumpul ke pertanian. Industri ini mulai mengeluarkan makanan ringan seperti minuman, soda, sirup jagung fruktosa tinggi atau HFSC, dan berbagai produk karbohidrat lainnya yang murah dan lezat. Sirup HFCS misalnya telah menjadi bagian integral dalam banyak produk makanan dan minuman. Selanjutnya tentang bukti epidemiologi, gula dalam bentuk tinggi dapat menyebabkan risiko kematian. Gula dalam berbagai bentuknya serta karbohidrat dari sereal atau jagung itu jauh lebih murah daripada protein atau lemak, sehingga lebih disukai untuk dimasukkan ke dalam produk massal yang memaksimalkan keuntungan. Dibuktikan oleh analisis terhadap pola diet bahwa asupan karbohidrat yang tinggi dikaitkan dengan risiko kematian total yang lebih tinggi, sedangkan lemak total dan jenis lemak individu atau jenuh, tak jenuh tunggal, atau tak jenuh ganda terkait dengan kematian keseluruhan yang lebih rendah. Selanjutnya tentang perbandingan dampak karbohidrat versus lemak pada kesehatan. Tampaknya karbohidrat yang dapat dicerna lebih beracun daripada lipid. Total konsumsi karbohidrat telah mencapai pada puncaknya sekitar tahun 2000 di Eropa dan Amerika Serikat.
Jumlah gula tambahan, terutama di sukrosa dan AFSC, telah meningkat di sebagian besar negara di dunia. Peningkatan asupan gula tambahan, khususnya melalui minuman manis, dikaitkan dengan kenaikan berat badan yang lebih tinggi dengan depot lemak visceral, diabetes tipe 2, penyakit hati berlemak non-alkohol, tekanan darah, mortalitas kardiovaskular. Sebaliknya, lemak termasuk lemak tak jenuh dapat berkontribusi pada kesehatan yang lebih baik jika dikonsumsi dengan jumlah yang tepat. Dalam studi kohort besar, ditemukan bahwa individu dengan asupan tinggi karbohidrat cenderung memiliki risiko kematian yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang mendapatkan kalori dari lemak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi lanjutan tentang metabolisme karbotoxicity, yang dimana metabolisme fruktosa dan perbedaannya dengan glukosa. Di sini dia memiliki beberapa metabolit, yaitu beracun yang diduga beracun dari glukosa, termasuk dengan dihidroksiaseton fosfat atau DHAP dan metilglioksal yang terkontribusi pada pembentukan produk akhir glikasi lanjut atau AG. Selanjutnya ada dihidroksiaseton dan metilglioksal bereaksi dengan gugus amino bebas lisin dan arginin dan dengan gugus cystein yang terkandung dalam protein yang mengarah pada produksi AGEs. AGEs tersebut telah terlibat dalam patogenesis sebagai proses degeneratif kronis yang dipicu oleh penuaan, obesitas, dan diabetes. Oke, yang selanjutnya ada jalur biokimia yang terlibat dalam toksisitas karbohidrat. Yang pertama itu ada fruktosa, banyak ditemukan dalam makanan olahan, dan gula tambahan memasuki sel hati melalui transporter khusus dan tidak mengalami regulasi umpan balik yang sama seperti glukosa. Berbeda dengan glukosa yang pengolahannya diatur secara ketat untuk mencegah penggunaan metabolisme fruktosa berlangsung tanpa pengekangan, sehingga dapat menyebabkan akumulasi lemak di hati dan meningkatkan risiko penggunaan metabolik. Akibatnya, konsumsi fruktosa dalam jumlah tinggi dapat berkontribusi pada pembentukan sindrom metabolik, obesitas, dan penyakit hati berlemak non-alkohol atau NAFLD, menjadikannya lebih berisiko dibandingkan dengan glukosa dalam konteks kesehatan. Berikutnya adalah dampak negatif dari mengkonsumsi karbohidrat secara berlebihan terhadap kesehatan tubuh manusia. Mengkonsumsi karbohidrat secara berlebihan bagi tubuh manusia dapat menimbulkan gangguan-gangguan pada kesehatan. Mengapa? Karena karbohidrat sendiri mengandung zat gula dan juga lemak yang tinggi. Jadi, apabila dikonsumsi secara berlebihan dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Adapun gangguan-gangguan yang dapat ditimbulkan dari mengkonsumsi karbohidrat secara berlebihan, misalnya hipertensi, diabetes mellitus, sindrom metabolik, obesitas, dan juga hipertensi. Berdasarkan jurnal ini, terdapat beberapa solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi permasalahan karbotoxicity atau efek buruk dari konsumsi karbohidrat yang berlebihan. Yang pertama, menerapkan diet rendah karbohidrat atau bahkan diet bebas karbohidrat, yang dimana hal ini dapat menyebabkan ketogenesis dan produksi badan keton sebagai sumber energi alternatif. Hal ini terbukti dapat mengurangi resiko sindrom metabolik, diabetes, obesitas, dan penyakit terkait lainnya. Yang kedua, menghindari konsumsi gula olahan seperti sirup jagung tinggi fruktosa dan makanan ultra olahan yang tinggi karbohidrat, dan fokus pada konsumsi karbohidrat kompleks yang dicerna lebih lambat seperti whole grain. Yang ketiga itu mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung serat alami karena terbukti lebih sedikit menimbulkan efek buruk dibandingkan gula tambahan. Dan yang keempat itu mengontrol asupan karbohidrat secara keseluruhan dan menjaga komposisi yang seimbang antara karbohidrat, lemak, dan protein di dalam saat diet.